Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, santri juara, kita bertemu lagi dalam podcast Darussalam TV. Dalam podcast yang kedua ini kita akan sedikit mengulik ada di Yayasan Darussalam atau di LPQ Darussalam ada grup hadroh yang bernama Ahbabus Salam. Nah, di sini kita akan kulik sampai sekarang Ahbabus Salam ini sudah melanglang buana di Surabaya Raya. Surabaya Raya itu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Madura dan sekitarnya, kurang lebih di situ. Nah, apa itu Ahbabus Salam? Kita akan mengolek dari ketuanya dari hadroh ini. Sedikit mengulik atau review flashback ke belakang tentang Ahbabus Salam. Ahbabus Salam ini berdiri tahun 2015. Nah, Ahbabus Salam ini berada di naungan Yayasan Darussalam. Yayasan Darussalam itu ada LPQ Darussalam dan di situ ada hadroh Ahbabus Salam yang berdiri. LPQ sendiri atau yayasan sendiri, LPQ-nya itu berdirinya tahun 2000 yang didirikan oleh Ustadz Abah Mudiri, lalu berkembang terus sampai menjadi yayasan 2021. Yayasannya berdiri 2021, tapi dakwanya sudah mulai dari tahun 2000. Nah, dalam perjalanan itu LPQ sendiri mendirikan atau meresmikan hadroh untuk menaungi jamaah diba di dalam LPQ sendiri yang namanya Ahbabus Salam yang didirikan pada tahun 2015. Nah, di situ mendirikan 2015 itu cuma aktif di kegiatan diba yang rutin 1 minggu sekali di kegiatan LPQ, TPQ di dalam Darussalam sendiri. Nah, ketika sudah 2015 berjalan waktu kami mendirikan itu, lalu ekstafet dipegang Ahbabus Salam itu sama Ustadz Muhammad Bahrudin dari Madura, Sampang tepatnya. Dipegang sama beliau itu tahun pinten? 2015 ya. Ketika kita sudah mendirikan 2015, insya Allah September, akhir Desember itu langsung dipegang sama beliau Ahbabus Salam sendiri. Kita akan mengolek apa itu Ahbabus Salam ketika masih dari diba sampai melanglang buana atau diundang di acara nikahan, acara maulid atau acara majelis-majelis, bahkan kolaborasi dengan majelis-majelis lain, kayak majelis di Surabaya apa aja yang pernah itu Ahbabus Salam pernah kolaborasi Ya, di Masjid At-Taubah, grupnya majelis Hadroh Al-Mustafa. Al-Mustafa. Lalu Dan juga di Masjid I'anatul Talibin. I'anatul Talibin. Di majelisnya Habib Hasan juga ikut ya? Juga ikut Majelis At-Taufik. At-Taufik, majelis wal maulid At-Taufik yang diasuh oleh Habib Hasan. Ahbabus Salam juga berkolaborasi di sana. Pada waktu niku kan masih kita tanya langsung ke ketua dari hadroh Ahbabus Salam. Ketika masih 2015 itu lingkupnya masih di TPQ, acara-acara TPQ, hari-hari besar Islam di TPQ, di lembaga. Itu ketika keluar itu mulai tahun berapa? Atau diundang lalu ikut kolaborasi sama Majelis At-Taufik, Pak asuhan dari Habib Hasan dan banyak majelis lain. Itu Mulai keluar ikut. kalau masalah keluar itu saya itu nggak tahu, tapi saya yang ingat itu 2018 mulai kolaborasi dengan grup dengan Banjari lain.
plus dapat undang-undangan sampai luar kota Sampai ya. luar kota sampai saat ini. Saatnya alhamdulillah. Ababus Salam sendiri pertama kan cuma diba aja yang dibaca. Tiba aja yang dibaca. Habis itu setelah keluar apa ini amalan? Atau kalau saya kemarin lihat dia ulami. Yaulami dan juga Situd Duror. Sibtud Duror. Biasanya Habib Ahmad Al-Haddar itu Situd Duror. Habib Ahmad Al-Haddad itu Al-Haddad. Ababul Adro Mustafa. Al-Mustafa. 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 Al-Mustafa Surabaya nggih? Surabaya. Bahasan. Alhamdulillah Ababus Salam kolaborasinya sama Habib Hasan Masjid At-Taufik sama Habib Ahmad Al-Haddad. Al-Haddad Al-Mustafa nggih. Al-Mustafa. Al-Mustafa dan banyak lagi yang lainnya. Mengulik dari Ababus Salam ini spesialisnya napa? Majelis undangan itu untuk umum atau udah privat kayak cuma nikahan apa sunatan atau ngiringi manten semuanya dilalui semua nggih? Ngiringi Semua manten, sudah dilalui semua. ngiringi Manten manten, ya acara apa? Maulid Maulid. dan lain-lainnya. termasuk kemarin sempat ke luar kota mana Lamongan ya? Sama Lamongan sama Mojokerto Mojokerto, dan Madura. Madura. Itu Paling sering itu ke Mojokerto. 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 Kolaborasi sama Sama Al-Mustafa. Al-Mustafa ya. Al-Mustafa. Alhamdulillah. Iya, teman-teman santri juara. Di dalam LPQ Darussalam kita memperkenalkan ada grup Hadroh Ababus Salam. Mungkin teman-teman ada yang ada acara, santri-santri, ada keluarga mau mengundang, nanti di deskripsi kita cantumkan kontak yang dihubungi langsung ke Ustadz Muhammad. Mungkin ada nanti kru lain banyak, ada Ustadz Rosid juga yang kemarin kita podcast, beliau juga masuk dalam grup Hadroh ini, vokalisnya, dan banyak grupnya. Enten berapa krunya? Krunya itu alhamdulillah sekarang sudah 15 15 kru. timnya. Tim. Ada 15 timnya. Sesuai permintaan Soebul Hajat. Oh ya, ini dari Ustadz Muhammad dijelaskan tadi sesuai permintaan. Nah, ada permintaan cuma kru aja, mungkin vokalis saja bisa, kru komplit aja, bahkan bisa ketika plus sound system. Enten ya? Enten insyaallah. Ada yang mau mengundang keluarga atau saudara, ini Ababus Salam kita minta ngisi mungkin nikahan atau sunatan atau acara apa, mintanya full semuanya, tim hadrohnya full plus sound system insya Allah siap. Nanti bisa langsung dihubungi ke Ustadz Muhammad dan tim atau kontak person yang nanti ada di deskripsi. Oke, mengulik lagi tentang Ababus Salam sendiri, yang sering diundang itu versi sholawatannya versi kayak Habib Syekh atau gimana? Versi Habib Syekh. Versi Habib Syekh ya. Al-Habsyi, versi Habib Syekh teman-teman. Lalu kita akan mengulik nih, Ustadz Muhammad asli dari Sampang, lahir di Madura Sampang, merantau ke Surabaya ini plus nuntut ilmu tahun pinten? 2003. 2003 beliau merantau dari Pulau Garam ke Surabaya. Itu merantau dalam ilmu, juga mencari pengalaman, berbisnis, bekerja, macam-macam. Tapi dalam kali ini beliau lebih 70% kegiatannya di majelis sholawat, yaitu hadroh. Sekarang beliau lebih terkenal di Surabaya Raya. Insya Allah namanya sudah masyhur di majelis-majelis sholawat di Surabaya Raya. Nanti teman-teman kalau ada yang silakan tanya-tanya di deskripsi ya. Kita akan jawab siapa ini Ustadz Muhammad.
ya. Oke, habis itu 2013 ya. 2003 ke Surabaya. Nah, dulu beliau ini saya masih sekolah umum. Beliau ini masih kecil, sudah mulai belajar keliling untuk belajar hadroh. Kebetulan ditakdirkan dulu saya menjadi ketua remasnya masjid di dekat LPQ Darussalam, dan beliau ini masih jadi anggota remas. Nah, di situ kami mempunyai ide ataupun gagasan bahwasanya regenerasi itu harus terjadi, itu harus legasi itu harus dilaksanakan. Dan ketika itu banyak belasan remas yang kita rekrut untuk belajar, yang jadi itu cuma ada beberapa, termasuk beliau ini yang jadi dakwah di hadroh atau rebana atau di sholawat. Salah satunya beliau ini mulai tahun berapa belajar hadroh? Mulai belajar hadroh itu 2006 ya? 2006. Ketika itu saya memanggil guru hadroh itu Ustadz Budi kalau nggak salah ya. Ustadz Budi. Iya, Ustadz Budi dari Simo Gunung Keramat kalau nggak salah. Nah, Ustadz Budi kita datangkan, ada beberapa banyak remas-remas itu yang jadi untuk berdakwah itu dari puluhan anak, yang jadi cuma mungkin 6-7 anak ya, termasuk Ustadz Muhammad sendiri. Ustadz Muhammad ini ada Huda, ada Furqon ya, sekarang jadi TNI sudah, dan juga dakwah di TNI juga, hadroh juga ya sekarang. Banyak, ada kurang lebih 7 ya yang jadi dari puluhan itu, yang jadi 7 anak termasuk beliau dari 2006 ya. Nah, ketika itu awalnya dari Ustadz Budi. Nah, ketika habis itu saya coba mengajak untuk rihlah atau keliling ke majelis-majelis, termasuk dulu pernah menghadiri, diundang sama Pondok Tahsinul Akhlak. Kita diundang sama Gus Gozi, putranya Yai Mas Duki. Ponaannya Yai Miftahul Ahyar, ketua MUI sekarang. Gus Gozi itu keponakannya dari Yai Miftahul Ahyar. Kita pernah ngajak mereka, kalau di Gus Gozi itu di pondoknya Tahsinul Akhlak itu yang dibaca lupa saya. Niku nggih. Kalau nggak salah Absi ya. Kurang Absi di pondoknya. Soalnya sudah lama. Sudah lama 2013-15. Iya. Ketika itu masih kecil-kecil itu sudah belajar. Bahkan saya yang ngajak ini sampai sekarang belum bisa hadroh. Bisa ketukannya tapi nggak bisa masukkannya. Tapi alhamdulillah adik-adik itu bisa semua. Nah, dari situ perkembangan dakwah sholawat berjalan. Habis ke Tahsinul Akhlak, ke pondoknya Yai Mas Duki, lalu keliling kemana-mana, termasuk datang ke majelis burdah di Ampel. Habis itu kemana aja kelilingnya? Habis dari situ keliling ke masjid ya? Dari masjid ke masjid untuk mengasah ketika sudah bisa mengawinkan ketukan atau rebana itu sendiri, mengasah variasi-variasi. Ketika belum pandemi, beliau juga ngajar di ekstrakurikuler di SD. Beberapa SD yang sudah diajar ekstrakurikuler rebana ini. Daerah Kenjeran, SD daerah Kenjeran ya. Daerah Kasidiki, dan juga daerah Perak. Ya. Ada itu SDN-nya 2 ya, SD negerinya 2, ya, SD 2 sama Kapas Kerampung. 4 berarti. Dan di sini di Pasar Kembang. 5 ya. Juga Pacar Kembang. Pacar Kembang ya. Ya. Daerah sana. Ada beberapa yang
ketika belum pandemi masih aktif sekolah itu beliau ngajar di ekstrakurikuler di SDN negeri juga SDN swasta beberapa itu. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau mengundang dari majelis apa atau baru buka majelis mau ngundang guru bisa mengundang beliau sama timnya untuk belajar. Ada di deskripsi ya. Nanti untuk masalah lain-lain bisa langsung dikontak lah sama beliau. Ada pesan atau kesan tentang sholawat? Ya, kami dan juga sama teman-teman minta doanya aja semoga Hadroh Ahbabus Salam semakin ke depan dan juga semakin jaya insya Allah. Amin, amin, amin. Ya teman-teman, ini podcast singkat bersama Ketua Hadroh Ahbabus Salam dalam naungan LPG Darussalam. Semoga podcast pertama ini, karena ini udah masuk menjelang maghrib, kita akan lanjutkan ke podcast berikutnya nanti ya. Oh iya, jangan lupa juga setiap hari Senin malam Selasa. Senin malam Selasa, ada rutinan ya. Ada rutinan di Masjid Baitul Maghfirah, Jalan Simo Gunung Baratol, Gang 1. Ya, untuk teman-teman semua, terutama di Surabaya Raya, terutama Surabaya Barat, di situ nanti Ahbabus Salam itu rutinan setiap hari Senin malam Selasa di Masjid Baitul Maghfirah, Simo Gunung Baratol, Gang 2. Nanti ada di Google Map, bisa dicari. Mudah banget, nanti gabung sama Ahbabus Salam. Biasanya ada beberapa grup Hadroh ikut gabung juga. Semoga dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Mungkin ada pesan lagi? Ya mungkin cukup. Cukup nggih. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Silakan komen, tanya apa-apa atau nanti mau pesan, mau mengundang Ahbabus Salam bisa langsung di deskripsi. Oke. Dan juga di sini juga disiapkan juga kalau ada acara siap mengundang khotmil Quran juga. Oke. Juga selain majelis sholawat juga mungkin ada undangan khotmil Quran untuk 100 harinya keluarga atau 40 harinya keluarga, saudara bisa mengundang langsung ke kontak personnya Ahbabus Salam. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tunggu video selanjutnya sama podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.